kita itu jadi barcode. Kita kalau belanja nempelin kan, tit ada harganya kan, ya kan? Ini benda kita beli, tempelin gitu, tit, keluar harganya. KTP kita ditempel, terhubungnya ke server ilahi. Tit, harga diri kita muncul. Potensi dan energi kita muncul. Jadi kembali kepada kita. Jadi jangan bilang, wah, tahyul, bid'ah, khurafat. Memang kalau orang sekilas dengar iyalah. Yang tanda tangan. Tanda tangan itu kan nggak ada hubungan dengan rezeki. Rezeki kan dari Allah. Kalau ilmu ini Allah yang ngajari, dia mau bilang apa? Ini ilmu ini yang ngajari sama Allah kok. Cuman dengan caranya. Ya nggak Allah ngomong sama saya bisa pingsan. Nabi Musa aja pingsan kok. Mau ketemu sama Allah pingsan ya. Nabi Musa cuma dapat suara. Dapat suara. Kalau yang lain melalui wahyu Jibril. Nah, kalau kita ada yang namanya kayak karomah gitu ya. Iya, karomah. Nah, itu yang manusia-manusia biasa. Bukan mukjizat, bukan mukjizat. Itu Allah berikan kepada Nabi khusus. Jangan kita bilang, oh, saya dapat mukjizat. Bukan, mukjizat itu apa? Anugerah dari Allah untuk para nabi, para rasul, itu mukjizat. Nah, kalau kita ini namanya karomah. Dapat kemuliaan berupa ilmu. Jadi kalau saya bilang ilmu saya ini, Babe belajar di mana? Ini laduni. Karena saya nggak khusus mencari, tapi dia datang. Saya seperti dipaksa untuk mempelajari tanda tangan. Saya seperti dipaksa untuk mempelajari tentang nilai-nilai numerik dari nama. Saya seperti dipaksa untuk belajar tentang tanggal lahir. Jadi bukan saya cari, saya nggak ada gurunya. Guru saya kalau boleh saya bilang ya Allah. Gitu. Nah, itulah maha guru saya tadi gitu kan. Saya tergiring aja. Kadang sampai doa ya Allah kalau ini nggak bermanfaat, cabut aja ilmunya ya Allah. Saya bilang gitu. Karena saya pada titik-titik putus asa itu. Orang yang kuajarin kok berubah, aku belum gitu. Iya kan? Orang yang kuajari udah ada tajir sekarang. Yang ini. Nah, aku kok belum. Nah, ternyata ada timing. Aku lupa dulu, tanda tanganku itu panjang. Ini harus kita lalui dulu. Baru ada kebangkitan. Aku kasih contoh tokoh Megawati aja. Megawati. Tanda tangan dia panjang. Mega, Soe, Karno, P. Panjang. Betul. Nggak ujuk-ujuk dia jadi presiden. Ya kan? Dia di masa Orde Baru, nama dia ini nggak terbenam. Nggak muncul ke permukaan. Tapi begitu tahun 98, nah, dia udah sampai perjalanan ujung. 32 tahun. Udah sampai ujung perjalanan tanda tangan dia. Ges, nongol. Bikin partai, ya kan, PDIP itu, kemudian nama dia muncul ke permukaan, tuap jadi presiden. Nah, gitu kan. Konsekuensi itu udah saya ambil. Aku bikin panjang aja. Biarlah apapun yang terjadi. Nah, dulu aku gitulah, kayak sumpah gitu. Biar aku bikin panjang aja. Nah, sementara orang yang belajar aku kasih yang singkat supaya dia cepat terjadi perubahan. Cepat terjadi perubahan. Karena perjalanan hidup itu simple, dia akan menikmati hasil gitu. Kalau saya ambil konsekuensi itu. Orang-orang yang tanda tangan simple, karirnya melesat. Simple, karirnya melesat. Karir melesat, tapi jangan tanya ekonomi. Kalau ekonomi, tanya dia ujungnya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau yang karirnya melesat, tapi dia nggak punya apa-apa, istilahnya itu nggak punya apa-apa, itu ujung tantangannya ke bawah. Melesat, tapi ujungnya ke bawah. Ada yang melesat, tapi tua. Gua kalau itu siklus itu akan repetition, akan berulang-ulang, dia pokoknya cuan aja. Nah gitu. Coba tuh dibuat yang pola gitu. Simple aja, ujungnya naik. Biar cepet biar jadi kombes. Amin, kombes kata Babe. Potongan udah ada, Be. Udah. Tinggal jahitan ini, Be. Jahitan. Hari ini ketika kompol, kemudian kita rubah nilai-nilai numeriknya, walaupun tidak di dalam kedinasan. Tapi kita ada buat KTP tandingan ya. KTP tandingan ini yang KTP ecek-ecek. Kalau aku mencandainya tuh KTP warga negara Babe Haris. Jadi scanningan, scan warna, edit, laminating, kantongin. Oh, memang itunya seolah-olah memang dikantongin ya. Perlakuannya sama lah berarti. Iya, tapi kalau bisa
Kalau bisa yang asli disimpan di rumah. Ya. Jangan dibawa-bawa kalau nggak dibutuhkan gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini data kita baru. Nah, nanti di medsos ganti itu namanya yang udah Babe kasih, di WA ganti namanya. Ini untuk afirmasi. Ya. Afirmasi ke semesta bahwa kita adalah ini kita yang baru gitu loh. Supaya terafirmasi. Kalau kita nggak action, Ketika perubahan harus dilakukan ya. harus dilakukan. benar, Pertama harus dilakukan. kita subconscious kita itu mengatakan yes. Kita accept itu, kita terima karena dia memang make sense gitu ya. Kita terima. Kemudian otak kita ini membuka itu. Ya. Kita mindset kita tuh menerima Dirubah, itu. ya. Berubah. Menerima bahwa kita dengan Nah. nama yang baru. Iya. Nah, kita itu menjadi diri kita yang baru. Makanya orang-orang yang masuk penjara nih gitu ya. Berubah. Itu bisa bebas dia. Dapat remisi, bisa bebas kan kita udah melakukan itu. Iya. Dapat remisi. Kenapa? Dia bukan menjadi orang yang terkurung seperti kemarin. Dia udah menjadi dia yang hari ini gitu loh. Nah, ini dahsyat. Secara Dahsyat identitas sekali. dia udah ganti gitu lah ya. Identitas akan udah ganti, bukan dia lagi. Kenapa? Iya. Dia mengakui, dia menerima itu. Kalau dia nggak menerima, dia bilang gini, apa bisa berubah? Nah, ini orang kayak gini ini lama. Karena dia nggak yakin. Dia nggak yakin. Kita doa aja harus yakin kok. Iya, betul. Doa, nah ini syarat berdoa. Pertama, mintalah kepada yang maha memberi. Iya. Satu ya. Jadi nggak salah sasaran dong. Mm-mm. Yang kedua, yakinlah bahwa pasti diberi, pasti dikabulkan doaku. Itu dulu, pasti dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena kita mintanya kepada yang maha memberi. Iya. Yang ketiga, yakinilah bahwa doa kita itu sudah diberi, sudah makbul. Gambarkan itu, imajinasikan bahwa apa yang kita minta sudah terjadi. Makanya kalau orang ngantuk tadi, Iya. di subconscious itu, di gelombang alfa itu, ketika ngantuk dia ngomong aja setok, minta aja apa yang dia mau. Tapi ingat, untuk yang positif. Yang negatif pun Allah kabulkan. Kalau untuk kebaikan dia harus minta yang positif. Misalnya, terima kasih ya Allah, akhirnya pangkat saya jadi kombes. Ucapin aja itu, ucapin aja. Terus. Pasti Allah kabulkan, pasti. Kenapa? Ini janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku pasti kukabulkan. Karena kita mintanya kepada yang maha memberi. Kalau yang maha tidak memberi, ya dia nggak ngasih. Kita minta pada yang maha memberi. Yakin bahwa pasti diberi ya dong. Kemudian gambarkan bahwa kita telah diberi. Makanya waktu kita setlog tadi, kita ucapkan terima kasih. Seakan-akan sudah diberi. Iya. Terima kasih ya Allah. Nah, ucapin. Allah malu kalau nggak mengijabah doa kita. Karena kita udah bilang terima kasih. Memang Allah bilang, anak ini kepedean banget. Ya itu. Iya kan? Anak ini kepedean banget. Tapi Allah senang. Allah senang, percayalah. Allah senang. Kenapa? Kita yakin. Yakin kita dengan apa yang kita minta itu sudah diberi. Di situ Allah senang. Di situ Allah mengabulkan. Udah deh. Nyoh. Kasih nih. Iya, kasih. Aku belum kasih, dia udah makasih gitu kan. Iya, Allah malu tidak menunaikan janjinya. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku doa, kepada pasti kukabulkan. Gitu. Jangan jadi diri sendiri jika Anda belum beruntung. Tingkatkan faktor keberuntungan Anda dengan perubahan struktur nama, tanggal lahir dan tanda tangan. Don't be yourself.